Apakah itu bisa diartikan kalau klien saya mungkin melakukan perselingkuhan dengan mereka semua? Halo teman-teman semua, kali ini Abang akan mereview Layangan Putus episode 8 bagian B. Buat kalian yang mau nonton film ini secara full, kalian bisa nonton di aplikasi WeTV. Tapi buat kalian kaum bokeh, kalian bisa lihat link di bawah ini. Kalian cukup mengumpulkan angka atau huruf yang ada di video ini, lalu kalian merangkainya menjadi satu. Kalian masih bingung juga? Begini nih caranya. Selama Abang menceritakan alur film ini, kalian akan melihat angka atau huruf yang berjalan. Selama alur cerita berjalan kalian gak boleh skip-skip video ini, kalau kalian skip sudah pasti kalian akan ketinggalan angka atau huruf yang berjalan. Setelah lengkap semua, kemudian kalian tulis di buku atau screenshot kemudian kalian ketik di mesin pencarian. Mudah kan? Kalian langsung nonton deh secara full. Abang yakin kalian pasti bertanya, Bang kenapa sih gak langsung aja dikasih linknya? Tentu saja Abang akan menjawab, kalau mau gampang, nonton saja langsung di aplikasi WeTV dan berlangganan di sana. Di sini Abang cuma mau mereview dan membacakan alur ceritanya saja, sebagai bonusnya Abang kasih linknya. Pengacara Aris mengatakan kalau bukti-bukti yang dimiliki pengacaranya Kinan sangatlah lemah. Semua bukti yang dimiliki Kinan tidak menunjukkan kalau Aris berselingkuh. Dari mulai bukti transfer uang dan pesan chatting hingga penerbangan Aris ke Kapadokia. Andaipun bukti itu kuat, pengacara Aris akan menuntut balik. Dari mulai pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan sampai perselingkuhan Kinan dan Andre. Tetapi Lola sebagai pengacara Kinan dengan tegas mengatakan, kalau Bapak mau menuntut balik silahkan siapkan bukti-buktinya. Kinan menangis dan kecewa mendengar pengacara Aris membalik fakta kepada Kinan. Tetapi Lola menguatkan hati Kinan agar tetap tegar dan jangan takut dengan apa yang dikatakan pengacara Aris. Kemudian Kinan menemui Andre di rumah sakit dan mengatakan semua yang terjadi. Kinan mengatakan kalau hubungan dengan Aris saat ini sedang buruk. Kinan juga menceritakan kalau dirinya menggugat Aris atas dasar perselingkuhan. Dan parahnya lagi Aris juga menggugat Kinan atas dasar yang sama yaitu perselingkuhan. Aris menggugat Kinan berselingkuh dengan Andre. Lydia bertanya kepada Aris tentang rencana Aris yang akan menuntut balik Kinan. Lydia berharap semoga rencana itu bisa mengurangi tuntutan Kinan. Tetapi Aris marah dengan pertanyaan Lydia. Aris merasa kalau dirinya saat ini sedang banyak pikiran dan tidak ingin membahas tentang masalah itu. Lydia menemui Kinan di sekolahan raya. Lydia meminta waktu kepada Kinan untuk berbincang sebentar saja. Tetapi Kinan menolak untuk berbicara dengan Lydia. Lydia memaksa Kinan untuk meminta waktunya sebentar saja. Lydia merasa kalau dirinya perlu meminta maaf secara pribadi kepada Kinan. Kinan pun hanya diam dan langsung pergi. Kinan membereskan semua barang dan ingin mendonasikannya. Kemudian dia membuka satu buah kotak yang berisi baju dinas dirinya sewaktu menjadi dokter. Kinan pun terdiam dan tersenyum melihat baju itu. Raya bertanya kepada Kinan, apakah bertengkar dengan Papip? Kinan menjelaskan kalau Mamim dan Papip bertengkar bukan karena saling benci. Tetapi Mamim dan Papip bertengkar supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Keesokan harinya Aris datang menemui Raya dan memeluknya. Kemudian Aris meminta izin kepada Raya untuk ngobrol sebentar dengan Kinan. Aris berkata kepada Kinan, kalau dirinya akan mencabut tuntutannya di pengadilan. Aris meminta maaf karena sudah terlalu banyak menyakitinya. Aris tidak ingin Raya bersedih karena masalah ini. Aris meminta kepada Kinan untuk tidak bertengkar lagi dengan dirinya. Kinan pun marah kepada Aris, karena semua masalah bermula dari Aris. Kinan sudah memberi dua pilihan yaitu untuk meninggalkan Lydia. Tetapi Aris tidak mau mengambil pilihan itu. Kinan pun akhirnya mau ketemuan dengan Lydia. Lydia meminta maaf dan menceritakan awal mula dirinya bertemu dengan Aris. Lydia juga meminta Kinan untuk mencabut tuntutannya. Lydia hanya merasa kasihan kepada Aris dan Raya. Kinan katakan, kalau seorang perempuan hanya memiliki harga diri dan sedang saya pertahankan saat ini adalah harga diri. Terkadang, yang kita miliki sebagai seorang perempuan hanya harga diri. Lydia bercerita kepada Aris kalau dirinya sudah bertemu dengan Kinan. Lydia sangat takut akan kehilangan Aris, tetapi Aris mengatakan kalau Lydia tidak akan pernah kehilangan dirinya. Siang harinya Aris Kinan pergi menuju pengadilan. Di dalam perjalanan Aris berkali-kali menelpon Kinan, tetapi Kinan tidak mau mengangkat telepon itu.
Aris tak berhenti terus mencoba menghubungi Kinan, sampai akhirnya Aris mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit juga mencoba menelpon Kinan, tetapi Kinan tidak juga mengangkat telepon itu. Akhirnya pihak rumah sakit menelpon Lydia dan memberitahukan bahwa Aris masuk rumah sakit karena kecelakaan. Di dalam perjalanan, Kinan meminta Lola untuk menghentikan mobilnya. Kinan juga meminta Lola untuk membatalkan saja tuntutannya itu. Di rumah sakit itu Aris selalu memanggil-manggil nama Kinan. Akhirnya Kinan pun pergi ke rumah sakit untuk menemui Aris. Kinan bertemu dengan Lydia dan sekali lagi mengingatkan Lydia untuk menjauhi Aris. Kinan pun akhirnya bisa menemani Aris yang sedang terbaring. Aris masih saja memanggil-manggil nama Kinan. Kinan pun mendekat dan sambil tersenyum mengatakan, "Jangan banyak gerak dulu." Dan layangan putus episode 8 bagian B pun selesai.